Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Umi Ruswa. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, tetap semangat dan selalu bersyukur. Hai guys, hari ini aku mau ngajak kalian untuk menjelajahi bangunan sejarah di Indonesia. Terlebih, bangunan yang menjadi peninggalan para penjajah ratusan tahun silam. Nah, ini salah satunya Benteng Amsterdam. Sekilas namanya begitu keren ya. Seolah berada di seberang benua Eropa, tepatnya di ibu kota Belanda. Eits, jangan salah. Benteng Amsterdam ini letaknya itu di perbatasan antara negeri Hilla dan negeri Katitu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Jaraknya sekitar 42 km dari kota Ambon. Letak benteng ini tepat di samping pantai negeri Hilla dan pantai negeri Katitu. Tak bisa meninggalkan sejarah, benteng ini memang sangat erat kaitannya dengan penduduk Belanda yang beribu kota di Amsterdam. Perebutan sumber daya rempah di Maluku menjadi alasan utama Belanda menduduki Maluku. Kini, saksi bisu pertempuran rakyat Maluku dan Belanda ini masih berdiri kokoh. Benteng Amsterdam ini mulanya bukanlah sebuah basis pertahanan, melainkan sebuah bangunan loji yang dibangun oleh pemerintah kolonial Portugis pada tahun 1512 sebagai tempat penyimpanan rempah, seperti cengkeh, pala, dan hasil bumi dari Maluku. Hingga terjadilah peperangan di tahun 1605, Belanda dan rakyat Maluku berhasil mengusir Portugis. Bangunan utama Benteng Amsterdam terdiri dari 3 lantai dengan fungsinya masing-masing. Wujud bangunannya sekilas seperti rumah biasa ya, oleh Belanda menyebutnya blokhuis. Saat masuk pintu benteng terdapat sebuah prasasti yang tertulis bahwa benteng ini telah mengalami pemugaran oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1991. Belanda mengubah loji menjadi pertahanan disebabkan oleh pertempuran antara bangsa Belanda dengan kerajaan Hitu yang dipimpin oleh Kapitan Kakiali pada tahun 1633 hingga 1654. Maka oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1637 mengubahnya menjadi pertahanan kubu. Kemudian diperbesar oleh Gerald Demer pada tahun 1642. Dilanjutkan kembali oleh Gubernur Jenderal Anthony Chan tahun 1649. Dan akhirnya diselesaikan pembangunannya oleh tokoh antagonis di mata orang Ambon dan Sewa, yaitu Arnold de Vlaming van Oudtshoorn pada tahun 1649 hingga 1656 dan menamakannya sebagai Benteng Amsterdam. Pertama ini terlihat sangat kosong, ditopang oleh batu bata merah. Dulunya menjadi tempat tidur para serdadu. Kita menuju ke lantai 2. Nah, lantai 2 ini beralaskan besi. Dulunya dijadikan sebagai tempat pertemuan para perwira. Pada tahun 1627 hingga 1702, Benteng Amsterdam juga pernah ditinggali oleh seorang naturalis Jerman yang pernah meneliti flora dan fauna di kota Ambon. Ia bernama G.E. Rumpius, seorang yang buta namun memiliki keahlian yang sangat luar biasa di atas orang normal. Ia juga menjadi penemu anggrek khas Pulau Ambon. Di sini terlihat berbagai lukisan jenis-jenis ikan, hampir 600 jenis ikan yang terdapat di Pulau Maluku yang juga diteliti oleh G.E. Rumpius. Selain menulis tentang flora dan fauna Ambon, G.E. Rumpius juga menulis tentang gempa dan tsunami yang melanda kota Ambon. Dan sekitar pada tahun 1674, walaupun pernah tertimpa gempa dan tsunami, Benteng Amsterdam masih tetap berdiri hingga sekarang. Kita menuju ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini terlihat kosong, namun dari sinilah fungsi daripada lantai 3, yaitu sebagai pos pemantau.
Tempat ini menjadi tempat spot foto favorit para wisatawan yang melewati Desa Hila karena pemandangan lautnya yang sangat indah. Tempat ini bisa diakses dengan mobil dari kota Ambon selama sekitar 1 jam. Untuk biaya masuknya, tidak ditentukan, kalian bisa memberikan seikhlasnya. Dan kemudian kalian bisa menikmati keindahan Benteng Amsterdam dan juga bisa berfoto sepuasnya. Saat ini saya mencoba untuk duduk di atas dinding bangunan Benteng Amsterdam untuk melihat teman-teman yang di bawah sana dan juga merasakan sensasi adrenalin. Tapi jangan ditiru ya. Awas, jangan sampai jatuh karena ini sangat tinggi. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Sekian dan terima kasih. Barakallah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.